12 IPA 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Liang Renutarigan. Saya Wirawati Purbangun. Saya Ginda Syaputri. Saya Lebron Sabustupu. Saya Gabriel S. Girsang. Saya Romeo Aldi Bangun. Di sini kami akan mempresentasikan teks sejarah kami. Tema yang kami bawa yaitu seorang tokoh dari Tanah Karo, yaitu Kiras Bangun. Selamat menyaksikan. Kiras Bangun. Kiras Bangun adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Tanah Karo. Kiras Bangun memiliki nama julukan yaitu Si Garamata yang bermakna mata merah. Kiras Bangun adalah seseorang yang sederhana, berwibawa dengan tutur dan gaya bahasa yang simpatik. Kiras Bangun menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh sehingga menghasilkan kurang lebih 3.000 pasukan untuk menantang penjajahan Belanda. Meskipun Kiras Bangun tidak pernah bersekolah di instansi formal, Kiras Bangun adalah seseorang yang bijaksana dan juga pintar. Kiras Bangun pernah menduduki beberapa jabatan di Tanah Karo, yaitu Sesepuh Adat Karo, Ketua Urung 5 Senina, Pengulu 5 Senina Desa Batu Karang, Juru Damai Perang Antar Desa, dan sebagai pemimpin Urung Tanah Karo. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852 di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sewaktu muda, Kiras Bangun tak pernah bersekolah di institusi formal. Meski demikian, Kiras Bangun dikenal sebagai orang yang cerdas. Terbukti, ia mampu menguasai bahasa Melayu dan aksara Karo, serta membaca dan menulis huruf Latin. Keahliannya tersebut didapat karena Kiras Bangun sering mengunjungi kampung-kampung dalam rangka kekeluargaan untuk terwujudnya kekerabatan di warga Mergasi 5 dan terjaganya nilai norma adat Karo dengan baik. Pada tahun 1870, Belanda telah menguasai Sumatera Timur, yaitu daerah Langkat dan sekitar Binjai, dan telah membuka perkebunan tembakau dan karet. Belanda ingin memperluas perkebunannya di daerah Tanah Karo dengan mengatakan bahwa tanah di daerah Binjai telah penuh ditanami. Kepopuleran Kiras Bangun kini telah diketahui oleh Belanda dari penduduk Langkat, yaitu Nimbang Bangun, yang masih memiliki ikatan keluarga dengannya. Untuk itu, Belanda ingin menjalin persahabatan dengan Garamata untuk memperoleh izin untuk masuk ke Tanah Karo agar dapat membuka perusahaan perkebunannya. Untuk rencananya ini, Belanda mengutus Nimbang Bangun berkali-kali membujuk Kiras Bangun agar mau memberikan izin kepada Belanda untuk masuk ke Tanah Karo. Walaupun Belanda telah menjanjikan jabatan, senjata, dan uang kepada Kiras Bangun, tetap menolak perjanjian tersebut. Setelah itu, Kiras Bangun mengadakan musyawarah dengan pemimpin daerah untuk mengantisipasi niat busuk Belanda. Pada tahun 1902, Belanda berhasil memasuki Tanah Karo dengan mengirim Willem beserta sejumlah serdadu sebagai pengawal dengan niatan mengembangkan agama Kristen di Tanah Karo setelah mendapatkan izin dari salah seorang kepala urung lain di Tanah Karo. Melihat hal ini, Garamata tidak tinggal diam. Ia berkali-kali mengingatkan pihak Belanda untuk segera meninggalkan Tanah Karo, namun pihak Willem tidak mau beranjak dari Tanah Karo. Sementara itu, situasi di Tanah Karo semakin memanas karena pihak Willem beserta sejumlah para pengawalnya yang bersenjata lengkap berhasil menduduki Kawanjahe. Garamata beserta pengikutnya pun menghimpun segenap kekuatan yang ada. Pertemuan urung serta rapat pimpinan merupakan satu-satunya cara yang paling mudah dilaksanakan untuk menyampaikan situasi kepada pihak urung lain serta melaksanakan rencana-rencana. Bekerjasama dengan beberapa pihak urung lain, Garamata berhasil mengusir Belanda setelah 3 bulan bermukim di Kawanjahe. Namun sejak saat itu muncullah puncak permusuhan antara Belanda dengan Tanah Karo. Menyadari hal itu, Garamata pun membentuk beberapa urung dan mendirikan beberapa benteng pertahanan di tiap-tiap urung di Tanah Karo. Persenjataan yang disediakan pun yaitu pedang, tombak, parang, serta senapan dengan persediaan yang terbatas. Pertemuan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dan pertemuan yang terbesar adalah pertemuan Jeraya Surbakti. Pada tanggal 6 September 1904, Belanda memulai operasi militer ke Tanah Karo.
Sebanyak 200 prajurit berhasil sampai di Kabanjahe pada tanggal 8 September. Belanda berhasil menaklukkan Lingga dan menduduki Linggajulu. Kirasbangun yang terdesak memerintahkan pasukannya untuk mundur ke Batu Karang. Serangan Belanda ke benteng Tembulus yang di Batu Karang berhasil digagalkan oleh pasukan Karo. Namun benteng lainnya, benteng Besuka, berhasil jatuh ke tangan Belanda. Kirasbangun pun harus menarik pasukannya ke Kampung Nagari. Namun usahanya gagal karena Kampung Batu Karang sudah jatuh ke tangan. Sambil melakukan serangan gerilya, Kirasbangun pun berpindah-pindah tempat agar tidak tertangkap oleh Belanda. Selama 10 bulan sejak 10 bulan Batu Karang berada di tangan Belanda, Kirasbangun pun melakukan perlawanan meskipun kecil-kecilan. Terkadang, Kirasbangun pun memerintahkan pasukannya untuk menyabotase patroli militer Belanda. Belanda pun menawarkan pengampunan umum kepada para pejuang Karo. Banyak para pejuang Karo yang menyerah dan mendapat pengampunan Belanda. Dari tipuan tersebut, Belanda pun berhasil memancing Kirasbangun untuk keluar dari persembunyiannya. Kirasbangun pun tertangkap dan dibuang ke Riung. Pada tahun 1909, Kirasbangun pun dibebaskan dan tetap diawasi oleh Belanda. Kirasbangun dan kedua anaknya melakukan perlawanan kembali pada tahun 1919 sampai 1926. Akibatnya mereka dibuang ke Cipinang. Meski tak lagi berperang, Kirasbangun melakukan perjuangannya di bidang sosial. Ia mendorong masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk menuntut ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Menurutnya, pengetahuan tersebut dapat dijadikan senjata untuk melawan penjajahan. Dan Kirasbangun wafat pada tanggal 22 Oktober 1942 pada usianya yang ke-90 tahun. Dan ia digelari sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2005 lalu.